Selamat datang di Sana Sini Podcast. Saatnya anak muda bersikap untuk Indonesia. Gak usah kesana-sana, di sini aja. Mantap. Senang banget ya ketemu lagi sama Desi Aldiana. Dan juga ada Fajar Permana Putra. Yes, yang pastinya Sana Sini Podcast hadir dalam rangka Festival Pelajar Nusantara. Betul. Di mana Festival Belajar Nusantara kali ini udah tahun kedua dan Yes. banyak sekali hampir semua ya serentak RRI di seluruh Indonesia mengadakan yang namanya FPN alias Festival Pelajar Nusantara. Ya. Ini pasti semuanya pas sekolah dulu ikutan FPN kan? Ikut dong ya. Iya. Sekarang udah pada kuliah. Betul. Ya kan? Lu kuliah juga kan? Kuliah dong. Kuliah 7 menit. Kultum dong. Tapi serunya di tahun ini lombanya tuh banyak yang berbau Nusantara semua nih. Iya bener. Iya. Dan lombanya juga ada beberapa RRI ya di seluruh Iya. Indonesia yang lombanya memang diadakan secara online. Iya, betul. Iya, ya kan. Keren. Nah ngomongin soal yang online gitu ya. Iya. Ini kan sekarang kadang-kadang di sosial media banyak beredar yang namanya hoax. Kita kadang-kadang Ya kan? tuh tidak tipis, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Iya, makanya sekarang kita mau ngomongin soal literasi digital anti hoax ya. Betul. Dan pastinya kita nggak cuma berdua doang, kita akan undang langsung ini dia musisi favorit kita semua, Angga Chandra. Uhuy. Halo. Silakan. Loh, salah. Salah. Duduk di atas, Mas, ya. Gabung sama anak komplek yuk. Kirain kayak ngamper gitu kan. Enggak dong, Enggak enggak. kan? Ini kan bukan podcast dirimu. Oh, bukan ya? Tapi kalau podcastnya Kak Angga juga nggak ngemper kan? Enggak, lebih ke warkop. Oh, warkop. Oh, bisa pesen Iya, iya. itu dong, mie instan gitu. Bisa. Oh, bisa. Oh, bisa. Hampir kesebut brand ya? Iya. Enggak kok, udah biasa. Gimana, sehat Kak Angga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Biasanya ngundang orang di podcastnya. Podcast, oke. Sekarang diundang sama kita berdua di sini. Iya. Iya. Jadi hari ini kita akan ngobrol soal literasi digital anti hoax. Iya. Ya, kalau dari point of view-nya Kak Angga sebagai seorang musisi, apa Iya. makna literasi digital? Ya literasi digital tuh ya penting banget sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan kita ngomongin tentang hoax, ya pasti nggak bagus sih. Ya. Ya. Tapi Indonesia tuh kadang aneh. Kenapa? Karena kabar negatif tuh lebih diterima daripada kabar positif gitu. Jadi kayak mungkin suatu saat kita juga butuh sedikit gimmick dan hoax ya untuk membuat karya ataupun apa untuk bisa naik. Tapi kalau bisa ya lebih ke positif. Iya. Cuman kayak menggiring aja sebenarnya. Kadang hoax juga bikin kita salah paham, salah berpendapat dan lain-lain sih gitu. Oh, oke. Oke. Bahkan bisa sampai keluar grup keluarga ya gara-gara. Iya bisa banget. Keluar kakak malah ya. Aduh. Keluar kakak. Tapi sebagai seorang musisi juga pernah kepikiran nggak sih bikin lagu atau bikin karya gitu ya? Mungkin buat Kak Angga sendiri atau buat musisi lain yang temanya memang anti hoax gitu. Anti hoax untuk saat ini sih sepertinya belum Belum ya. ya? Belum terfikirkan sih. Karena mungkin belum pernah kena kali ya. Atau belum ada yang budgetnya masuk ya? Ada budgetnya masuk ya. Nanti ya mungkin ini 2024 ini ya. Pak, Tapi kenapa kamu kenapa? gak karena apa-apa. Tapi ini gak sih, maksudnya ngaruh gak sih sama pekerjaan sebagai musisi tentang hoax gitu? Karena kan mungkin ya banyak juga berita-berita gitu, media-media yang akhirnya mungkin memberitakan tentang Kak Angga. ya Kak Angga tuh salah atau apa gitu, pernah gak? Untuk musisi yang maksudnya pemula seperti saya, sepertinya berita hoax itu belum terlalu dekat dengan Oke. kami ya, karena apa ya? Hoaxnya sebuah musisi itu paling yang kayak, oh ini lip sync nih, paling gitu. Oh, iya. Nebak-menebak sih, apalagi untuk kita ya. Tapi kalau untuk mungkin abang-abang kita yang udah tinggi, mungkin iya kan, kayak Oh, iya. sebuah hoax yang mungkin larinya ke gosip dan lain-lain itu kan mungkin ya itu entertain mungkin ya. Iya. Bisa membuat nama kita tuh dikenal satu Indonesia gitu. Oh, oke, jadi hoax-hoaxnya tuh masih di kadar yang ya masih bisa di Tolerir lah ya. ditolerir ya. Misalnya mungkin Angga nih ridersnya ribetin Ribet, gitu. Oh itu kayak teman saya ya itu. Wah maaf Pak. Atau kayak misalnya mau bikin konser atau manggung di mana tiba-tiba Iya. batal gitu, padahal penontonnya udah rame gitu kan. Iya. Tuh kayak gitu gimana kira-kira? Kalau itu kayaknya bukan hoax deh. Itu sering terjadi ya. Kayak pelunasannya itu kan biasanya H-1 ya. Iya. Tapi dibawa lari sama IO-nya. Oh, Tapi itu udah dapet fakta DP kan? ya. Dapat DP sih. Dikit tapi ya. Dikit.
Udah budgetnya segitu, Aduh. dikelari juga. Gitu. Semoga lah di sini terus ya. Ya. Ini dua kali. dia diundang podcast saatnya curhat kayaknya. Iya. Biasanya nyuruh orang curhat gitu ya. Bener. Tapi kalau Kak Angga sendiri biasanya ngasih tahu, mungkin ada orang-orang di grup keluarga atau grup temen ngasih tahu hoax nih kayak susah nggak sih ngasih tahu ini itu nggak bener, ini tuh nggak bener, itu salah gitu. Iya, kadang gini, kalau misalkan kita nggak nutup kemungkinan, kayak orang tua, itu tuh apapun yang diedit di sosial media tuh mereka langsung percaya. Sedangkan kita yang maksudnya yang sadar bahwa ini tuh editan mah, Iya. ini tuh editan nek, gitu kan. Jadi, oh iya jangan sampai, tapi tetap kekeh gitu. Tapi ya memang agak bikin pusing lah ya, misalkan kalau kita harus jelasin terus kalau ini tuh nggak benar sebenarnya kabar hoax. Ih, keren neneknya main media sosial loh. Iya. Apa Instagram neneknya apa? Kita mau follow nih. Iya. Ya. Oh, jadi gitu ya. Jadi untuk ngejelasin emang butuh effort gitu ya. Untuk ini tuh salah sebenarnya. Iya, Tapi gitu. emang ini justru tugas kita ya sebagai generasi muda untuk Benar, makanya kayaknya untuk bikin hoax sih nggak usah lah ya. Iya. Karena ya untuk apa sih kita bohong? Gitu. Iya, itu masalahnya di grup keluarganya cepet banget nyebar gitu ya. Pasti. Kayak langsung forward gitu ya. Cepet banget karena grup keluarganya paling cuma 6 gitu. Jadi Keluarga inti dong. Keluarga inti ya. Keluarga inti. Bukan keluarga semua. Ya. Aduh. Tapi sebagai seseorang yang kreatif ya, sering bikin lagu, sering bikin lirik-lirik spontan gitu kan. Coba dong dikit gitu, mungkin ada nggak kepikiran bikin lirik yang maknanya tuh nggak mudah termakan hoax gitu. wah. Ada nggak kepikiran nggak? Kalau one day bikin lagu gitu. Bang Kangga ini tadi nggak masuk hitungan budget ya ini. Ya sedikit aja lah apa gitu. Gimana gitu. Apa ya gimana ya? Jangan kemakan hoax atau gimana gitu. Jangan terusin dong. Jangan diterusin. Gak bisa nyanyi gue. Tapi musiknya oh ya. Gimana ya kira-kira? Gimana kira-kira? Ada nggak kata-kata yang Kira-kira ada tema nggak yang pengen diangkat gitu? Oh, ya hoax kan. Temanya Maksudnya hoax. ini, misalkan kayak pikir dulu, lihat dulu, dimengerti dulu, jangan-jangan itu hoax. Nah gitu ya. Jangan-jangan itu hoax. Nah gitu. Ulang lagi ya. Jangan-jangan itu hoax. Hoax. Jangan-jangan itu bukan yang sebenarnya. Ngarangnya. Langsung dibikin tuh. Lihat ya. Aduh. Keren ya. Tapi seru ya. Maksudnya ngobrol sama orang yang kreatif tuh dapet aja Langsung gitu. dapet gitu Iya. ya. Tapi thank you banget loh Kak Angga udah mau diajak ngobrol soal literasi. Langsung digital dapat dan tergantung ya itu tadi budgetnya. Kalau budget Oh oke iya. sih langsung Iya, dapet. iya. Berarti di RRI budgetnya masuk ya? Masuk Bang. dong. Masuk dong. Oke. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Angga Chandra. Asik. Terima kasih. Dan yang pasti nanti di segmen berikutnya kita juga gak kalah seru, bakal ada bintang tamu spesial. Yes, Wis. betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sana Sini Podcast. Gak usah kesana-sana. Di sini aja. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku, kau dewiku. Oh, kembalilah padaku, bawa separuh nafasku, kau dewiku. Halo, selamat sore teman-teman semua, apa kabar? Udah pada gajian belum? Belum ya? Kesini kalian bawa siapa? Bawa siapa? Bawa diri. Ada yang lagi bawa pacar temannya? Gak ada ya? Oh, ya maaf ya. Sorry. Sebenarnya lagu ini lagu yang susah untuk aku nyanyikan di panggung. Kenapa? Karena lagu ini kuciptakan untuk seseorang yang paling aku cintai di rumah sana. Seseorang yang memilih aku, seseorang yang mempunyai pekerjaan yang sangat mapan, punya gaji yang sangat besar, memilih seorang pengamen jalanan seperti aku untuk menjadi seorang imamnya. Desti Angga Mutiarani, istriku tercinta, sebuah lagu untuk kamu judulnya Semua Demi Kamu. Refnya seperti ini, dan video klipnya benar-benar seperti apa yang ada di video klipnya. Bahwa dulu aku ngamen di pinggir jalan dan dia nemenin aku.
kita ngitung receh bareng, terus duit 1000-an dan dilemparin 1000 bareng pas lagi ngamen. Aku ucapin terima kasih karena dia nerima aku apa adanya. Dan aku sempat bertanya, kenapa dia pilih aku menjadi suaminya? Dan dia cuma jawab seperti ini. Karena aku yakin suatu saat kamu akan sukses dan kamu akan bikin aku bahagia. Amin. Makanya, makanya sekarang rekeningku di dia semua sih. Ya. Tapi M-bankingnya masih sama aku. Sama aja ya. Semua demi kamu, refnya seperti ini. Kita ref dulu ya Mas ya. Aku lelah ku terbiasa, sakitku terbiasa, semua untuk kamu. Tak mengapa peluhku bercucuran, sakit pun ku acuhkan, semua demi kamu. Tetesan air mata jatuh lagi. Ingat kau di sana, kau tertawa, kau bahagia. Cobalah sejenak sabar menanti. Tunggu aku pulang bawa sebuah penawar lara. Ku lakukan semua ini untukmu, agar kita bahagia untuk selamanya. Aku lelah ku terbiasa, sakit ku terbiasa, semua untuk kamu. Tak mengapa peluhku bercucuran, sakit pun ku acuhkan, semua demi kamu. Oh, ku lakukan semua ini untukmu, oh, agar kita bahagia, bahagia kita bersama. Oh, aku lelah ku terbiasa, sakit ku terbiasa, semua untuk kamu. Tak mengapa peluhku bercucuran, sakit pun ku acuhkan, semua demi kamu. Bercucuran, sakit pun ku acuhkan, semua demi kamu. Cintai orang yang paling kalian sayangi sebelum kalian menyesal. I love you. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua, sayang selalu kau bilang kalah.
Kembali lagi di Sana Sini Podcast, saatnya anak muda bersikap untuk Indonesia. Gak usah kesana-sana, di Di sini sini aja. aja. Yeay. Makin seru, makin rame nih Desi ya. Ya, kita warna-warni banget hari ini ya. Betul. Kita Iya. matching sama Pak Boni ya. Oh iya, Hijau-hijau. bener. Oh iya hijau-hijau. Iya, Kalista. Mau pamer alma mater soalnya. Oh iya. ya kan? Kita kenalan dulu sekali ya. Yes, betul. Oke. Jadi ada siapa aja di sini, Jar? Bokel, boleh. Di sini ada di samping aku ada Alexandra Kalista. Halo. Pak. Kalista dari Pak, dari Universitas Indonesia. dari Universitas Indonesia. Udah ketahuan alma maternya aku. Betul. Gak usah ditanya dari mana ya. Kemudian di sebelah saya nih ada Bapak Dr. Insinyur Bonifacius WPMeng ya. Ini bacanya agak panjang nih. Beliau adalah Direktur Pemberdayaan Informatika dari Kemenkominfo. Apa kabar Pak Boni? Baik, Mbak. Baik, luar biasa. Apa nih Pak, perjalanan lancar? Enggak. Alhamdulillah lancar. Lancar. Lancar, deket soalnya kalau dari Oh iya Kominfo benar, kesini. oh iya benar. Mungkin kita nanya sama Kalista dulu kali ya. Hari ini kan kita ngomongin soal literasi digital. Yes. Kalau Kalista sendiri pernah denger nggak istilah literasi digital? Mungkin pemahaman Kalista nih apa soal literasi digital? Sering banget sih Kak, soalnya kan kalau literasi digital itu ada, apalagi sering banget kita laksanain saat daring. Jadi kalau literasi digital itu kita baca-baca dari komputer, dari laptop, ataupun dari handphone mengenai berita ataupun info-info yang memang kita tertarik ataupun info-info yang sering lewat di media sosial. Oh, oke, media sosial ya. Apalagi itu Iya. sekarang juga kayaknya banyak banget media sosial yang isinya ya itu anak-anak muda zaman Betul. sekarang gitu. Tapi Terus kemarin juga kan sempat Betul. belajar online kan? oh Dari iya. mau nggak sekarang. mau ya. Iya. Oh. Tapi sebagai mahasiswa sangat dimudahkan gak sih dengan adanya literasi digital? Atau biasanya apa saja yang dilakukan sama Kalista atau mungkin juga teman-teman untuk memanfaatkan itu tadi literasi digital? Mudah banget sih Kak, soalnya kalau dengar orang-orang zaman dulu yang mesti ke perpus dulu kalau Ah. bingung. Kalau kita cuma tinggal cek Google bisa langsung keluar. Ya. Kalau aku sih biasanya untuk makalah sih Kak, atau Oh, ngeriset-riset. oke. Sama kebetulan aku juga sekarang lagi ikut lomba PKM. Itu tuh kayak kita bikin proposal. Kebetulan aku tentang memberi inovasi kepada pemerintah tentang low back pain sih Pak. Enggak apa belum ada urusannya sama Kominfo sebenarnya Pak. Ya, Sama di prospek di Kemenaker. sini lah. Iya. Jadi Jadi aku carinya dari literasi digital itu. oh, oke. Jadi dimudahkan lah Benar, untuk mudah banget. tugas atau mungkin ikut perlombaan untuk apapun gitu yang positif melalui literasi digital ya. Benar. Tapi suka takut gak sih? Karena kan ya namanya internet ya, semua Iya. ada yang bener, ada yang enggak. Kamu takut gak kayak materi-materi yang kamu dapat ternyata ini kayaknya gak bener deh, ini hoax deh kayaknya deh gitu. Kadang suka takut sih Kak, apalagi kalau misalkan dari berita-berita yang memang agak nyentrik ya judulnya. Jadi kadang-kadang kalau kita kan sebagai anak muda yang kayak up to date abis ngeliat berita, guys ini ternyata Pengen ada berita share ini, gitu ya. iya langsung share tapi ternyata hoax. Jadi suka takut gitu sebenarnya Kak. Oh oke. Terus akhirnya gimana tuh setelah mungkin udah punya pengalaman itu cara untuk membentengi Kalista sendiri gitu kalau supaya gue terhindar dari hoax-hoax gimana tuh? Kalau cara aku sih sebenarnya nggak panik dulu sih Kak, baca Oke. sampai akhir, terus baca nggak dari satu berita aja. Terus kebetulan kalau Kominfo ada ya Pak websitenya, saya sering cek di situ juga. Dan kalau untuk penelitian sebenarnya sih kalau aku pribadi udah nggak pernah cek di Google yang biasa, di Google Scholar. Karena kalau yang Google biasa bisa aja itu tuh cuma opini dari orang aja, Oke. bukan dari riset. Wah aduh, Keren Kalista loh. luar biasa loh ya. Iya. Pak Boni langsung bagus, Iya. bagus, mantap gitu. Tapi Pak Boni juga kayak udah gak sabar nih pengen nanggepin Kalista gitu ya. Bener Pak, berarti cara yang dipakai Kalista untuk bisa menangkal berita hoax yang disampaikan tadi itu kayaknya udah tepat gitu ya. Bagus, dalam arti begini. Jadi rekan-rekan muda semua juga harus cerdas dalam arti kita harus memiliki sensitivitas. Kita cek, pemerintah juga punya sih dan teman-teman dari LSM ya. Di situ ada cek hoax, cek fakta, segala macam. Nah dengan demikian kita bisa menelaah bener nggak berita itu. Tadi mengenai berita. Tapi sebenarnya yang perlu saya tekankan buat rekan-rekan muda adalah sekarang eranya digital. Nah. Oke. Ya, jadi kita bisa belajar dengan bantuan digital. Ruang kelas itu tidak hanya terbatas di hadapan dosen atau guru. Ya. Di luar sana ilmu besar sekali, luas sekali. Kita bisa mencarinya untuk keperluan tadi. Untuk belajar tapi juga untuk riset. Nah yang perlu saya tambahkan adalah teknologi maju. Bahkan kita sudah ada AI. Ya. Nah seru ya. Tapi bukan digunakan hanya cut and paste. Sorry to say. Saya juga kebetulan juga sebagai dosen, saya juga mengajar
anak-anak harus menggunakan AI untuk keperluan risetnya, menelaah, tapi bukan memaknai apa adanya. Oke. Karena kita harus tetap membaca jurnal segala macam untuk keperluan risetnya. Ke depan, nah dari teknologi yang ada, jangan lupa dari pembelajaran kita lakukan, kita juga membangun usaha. Makanya saya mendorong rekan-rekan muda untuk ke depannya membangun usaha menjadi entrepreneur. Nah, Bikin startup. mantap. Nah, anak muda sekarang tuh lulus bukan cari kerja, lulus buka peluang usaha. Itu. Ya. Jadi di era digital ini kita banyak ada keuntungan gitu. Tapi juga mungkin Pak ini kita nggak menutup kemungkinan ada aja mungkin yang terjerumus dari misalnya dapat berita hoax terus kita percaya. Apalagi nih anak muda nih Pak kita ya. Terus ketemu sama orang tua nih, orang tua kita, "Ih, ada berita ini kamu jangan ini ya, pada itu hoax." Ini gimana nih cara kita anak muda untuk komunikasi sama orang tua kita? Hanya jelasin supaya Baik. itu tuh hoax tuh mah gitu. Ya. Nah ini memang kita walaupun rekan-rekan muda kepada orang tua seringkali, loh kok orang tua kita gitu ya? Apalagi ada WA grup yang yang keluarga. sepuh Iya. gitu ya. Kalau kita nggak nurut dikeluarin dari grup keluarga. Gini, kita lebih baik memberikan fakta. Oke. Kita bukan beradu ya, tapi kita memberikan klarifikasi. Oh sebenarnya itu faktanya nggak demikian loh, karena ternyata berita yang benar adalah demikian. Jadi dengan demikian kita tidak mengalami problem dengan orang tua, tapi kita juga secara santun. Nah ini literasi digital tuh ada, udahlah teman-teman kalau namanya digital skill sama digital safety mungkin ahli ya. Iya. Ahli. Tapi tolong yang dijaga digital etik dan digital culture. Budaya digital dan etika digital. Jangan lupa karena di ruang digital kita harus tetap menjunjung tinggi. Oke, tetap harus Sopan sopan. santun, Ya. tata krama, budaya bahasa kan tetap Ya. ada di situ. Betul. Oke, jangan sampai kita ngomongnya juga kasar ke Iya. orang yang lebih tua, nanti bisa-bisa uang jajan dipotong, bahaya ya. Tapi kan sebenarnya udah banyak nih, kayak Kalista juga udah tahu, pemerintah juga kan sering banget menghimbau tentang bahaya hoaks kepada masyarakat. Tapi kita lihat faktanya banyak di luar sana masih banyak juga yang kena. Nggak cuman orang tua sih sebenarnya, banyak anak-anak muda juga. Kayak kemarin aku dengar berita ada dia kena penipuan berapa belas juta segala macam. Kok masih banyak gitu yang bisa kena. Tuh kira-kira kenapa kalau menurut Pak Boni? Jadi gini, sebenarnya ada dua ya. Satu terkait berita hoax, yang satu tadi kalau sampai penipuan masuknya adalah digital safety. Oke. Beda. Ini hati-hati karena terus terang seperti di dunia nyata, kejahatan di dunia digital juga tidak sedikit. Namun kita harus cermat. Cermat dalam arti menganalisis apakah sesuatu yang di-deliver, contoh APK gitu ya. Yang di-deliver bentuknya sudah berubah-ubah, tidak APK lagi tapi bentuk lain. Ada yang dalam bentuk undangan tapi attachmentnya bentuknya sudah dirubah bukan APK. Kemudian ada bahkan kemarin yang surat tilang polisi lah, kita kaget loh saya kena tilang gitu ya. Ada lagi undangan pernikahan kemarin. Betul, dan lain sebagainya. Jadi modus-modus itu harus kita cermati, jangan sampai kita karena terburu-buru tadi ya, itu penting juga mencek untuk kita tidak buru-buru membuka, mengklik. Dan kita juga cermati kalau kita sendiri device-nya sudah bukan terinfiltrasi ya, kena hack gitu lah ya. Nah ini kita harus jaga pasang OTP untuk kalau kita mengakses device, terus Jangan two sebarkan step OTP-nya juga ya Pak ya? OTP jangan disebarkan, two step verification. Jadi kita HP kita kan di dalam platform juga kita lengkapi dan kita sebarkan kepada orang tua kita juga agar beliau juga terlindungi di dalam ranah digital. Oke, siap. Tapi kalau ngomongin hoax Pak dari Kominfo sendiri melihat di Indonesia nih paling banyak tuh berita hoaxnya tentang apa nih Pak? Karena apalagi sekarang mendekati tahun politik pemilu ya Pak. Apakah juga itu termasuk banyak berita hoax di situ atau ada berita-berita lain Pak? Ya, begini, saya bagi dua dulu ya. Satu tadi terkait konten negatif. Konten negatif macam-macam di internet. Ada perjudian, pornografi, sara segala macam, sampai salah satunya juga hoax. Di hoax sendiri ini seasonal.
Oh. Mbak, Mas. Udah Ada- udah ada kayak drama musiman, Korea ya Pak, ada Kalau Keren ya, Pak. kayak kalau waktu kemarin lagi kita pandemi, Ya. hoaxnya kan masalah kesehatan. Iya, Covid, obat-obatan, obat-obatan dan lain sebagainya, terapi, udah macam-macam. Nah itu kita harus mencek secara seksama, jangan sampai kita juga salah. Nah ini mendekati tahun politik, teman-teman semua, rekan-rekan muda, kita harus tetap menjaga. Kenapa? Karena agar pemilu kita yang akan datang berlangsung aman dan damai. aman dan Oke, damai. siap. Itu paling penting ya. Penting ya. Kita juga pengennya damai-damai aja nih sebenarnya ya. Tapi kan kadang-kadang balik lagi ke yang tadi hoax, apalagi untuk orang yang lebih tua gitu Lebih kan. senior, Lebih ya. senior. Mungkin tadi Pak Boni juga sempat menyinggung yang penting adalah sopan santun. Pak Boni bisa contohin nggak misalnya nih, mama aku nge-share berita yang kayaknya nggak bener gitu. Duh ngomongnya gimana ya ke mama ya? Kayak gimana bahasanya yang enak tuh gimana Pak? Ini agak-agak susah juga ya, dalam arti saya sendiri masih ada orang tua gitu. Kadang-kadang kita harus ngingetin, tapi secara santun ya. Iya, Pak. Misalkan kepada, panggilnya apa? Papa, mama, bapak, ibu, Iya, Papa Mama. papa, mama, nah gitu. Mungkin kita bisa memberikan seperti pantun. Oh, jalan-jalan ke pasar baru. Cakep gitu. Jadi kita misalkan diselipkan, wah jangan gitu, nanti diselipkan suatu pantun, nanti kita tambahkan saring sebelum sharing. Oh, saring sebelum sharing. Iya, iya. Di iya. filter dulu. Iya, ya iya, berarti iya. ya. Silakan bikin pantun temanya saring sebelum sharing gitu ya. Silakan berkreasi. Istilah berkreasi masing-masing. Kalau nggak bisa bikin pantun puisi atau cerpen juga boleh. Iya. kayaknya. Makan waktu. Tapi mungkin terakhir Pak Boni dan Kalista mungkin ada yang mau disampaikan juga buat teman-teman nih yang masih muda. Gimana caranya supaya terhindar dari hoax? Kalau dari aku sih Kak dan Bapak izin, kalau dari aku teman-teman harus bisa menyaring dan jangan panik dulu kalau misalkan ada berita yang muncul keluar gitu. Jangan langsung di-share agar hoax itu tidak menyebar sampai luas. Cukup di kamu aja. Dan jangan lupa untuk cek di Kominfo, kalau nggak salah Cyber Kreasi ya Pak? Ya itu salah satu platform dan komunitas bersama dari berbagai kelompok masyarakat. Oke. Silakan loh kalau mau bergabung. Oke. Wah, boleh. Kalista kayak bisa magang di Kominfo nih, ngerti banget. Bisa nih Pak. Tetap di prospek. Pokoknya ingat teman-teman, jaga terus pandangannya, jangan sampai terlena. Jangan sampai teman-teman bisa panik kalau misalkan ngeliat berita hoax dan langsung disebarin gitu aja. Oke. Pak Boni mau nambahin? Masa depan di tangan rekan-rekan muda ya. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk berinovasi, berkreasi dan membangun negara tercinta kita. Oke. Siap. Terima kasih banyak Kalista, terima kasih banyak Pak Boni. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi di kesempatan berikutnya ya. Betul. Nanti juga kita akan ada game seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sana Sini Podcast. Gak usah kesana-sana, di sini aja. Dia seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Dia melihatku apa adanya, seakan ku sempurna. Lagu ini aku ciptakan untuk orang tuaku yang tercinta. Karena kalau tidak ada orang tua, mungkin tidak ada posisi aku pada saat ini. Dan 2009 aku merantau ke Jakarta untuk mencoba mengadu nasib di ibu kota. Yang hanya dimodalkan Rp150.000 dan satu gitar butut yang sekarang ada di rumah dan sudah aku kacain. Dan lagu ini aku ciptakan untuk mereka. Dan mungkin teman-teman semua di sini juga bisa lagu ini diterapkan untuk orang yang paling kalian sayang. Mau istri, orang tua, nenek, kakek, adik, ataupun yang lain. Judul lagunya Sampai Tutup Usia. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu
sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan koyakan cintaku yang begitu kuat. Aku tercipta olehnya untuk selalu cintai kamu. Beri aku kesempatan untuk bahagiakan dirimu. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Semua bernyanyi sampai aku kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Oh, sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Oh, kuat. Saya minta semua tangannya ke atas, yo. Ikutin gerakan tangan saya ya. Gapak. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Semua bernyanyi sampai aku say. Sampai aku walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat,
cintaku yang begitu kuat. Podcast sana sini. Thank you. Terima kasih. Kembali lagi di Sana Sini Podcast. Gak usah kesana-sana, di sini aja. Ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Yes, kita udah bawa pasukan ya. Warna-warni banget loh hari ini Merah, loh. kuning, hijau di langit yang abu-abu terus biru. Keren Langit tuh. gelap dulu. Iya, langit gelap Habis dulu. itu baru Aduh, biru ya. Iya. Kita kenalan dulu kali ya dari tim lo dulu deh. Iya, dari tim aku ada siapa? Aku Safira, Safira dari Universitas Mercu Buana. Dari Mercu Mercu Buana. Buana. Oke, sebelah aku Oke. tadi udah pada kenal ya. Ada Ya. Kalista dari UI. Selanjutnya dari tim Desi. Perkenalkan aku Hafiz dari SMA 46 Jakarta. SMA 46 Jakarta. Sebelahnya Hafiz, Farel Mintorogo dari SMKN 39 Jakarta. Farel. Ih, Farel banyak Farel fans bawa loh. supporter. Kenapa sih kamu model? Aktor. Bukan. Oh, bukan. TikTokers. Oh, bukan juga. Oh, Bukan bukan juga. juga. Oke. Oke. Jadi sekarang kita mau main games ya. Nama gamesnya adalah tebak kata alias hangman ya. Betul. Jadi peraturannya adalah masing-masing dari tim nanti akan dikasih waktu untuk menjawab sebuah pertanyaan. Kata, Yes. sebuah kata sih gitu ya. Nanti kita akan ganti-gantian jawab. Terus masing-masing pemain dikasih waktu sekitar 2 detik untuk nebak satu huruf. Oke, ganti-gantian. Gitu. Dan nanti durasi untuk menebaknya adalah 3 menit. Kalau nanti jadi jawab di bawah 3 menit akan mendapat 5 poin. Kalau setelah 3 menit nggak bisa jawab, 0 poin. 0 ya. Oke. Pokoknya cepet-cepetan aja. Nanti aku sama Fajar sweet dulu. Farel sama Hafiz tim aku, berarti Safira sama Kalista timnya Fajar Oke, ya. kita sweet dulu ya, sekali aja ya. Sekali aja. Ya, oke. Sweet apa nih? Sweet Indonesia. Korea. Betul? 1, 2, 3. Gue menang. silakan. Oke. Kita yang Nanti nebak kita ya. ngasih soal dulu ke mereka ya. Katanya adalah ini. Pokoknya kata-katanya semua berhubungan dengan literasi digital. Oke. Oke. Ini ada Berapa huruf? 6 huruf. 6. Oke. 6 nih. Nanti kita gambar hangman di sini. Kalau salah Oke. ada orangnya yang digantung. Oke, udah bisa jawab? Ya, silakan. Oke. Huruf A. Gak ada. T. Gak ada. P. P. Gak ada. E. Ada. S. S gak ada. Pakai mic. U gak ada. U. Satu lagi. C. C gak ada. Aduh. Mantap. Ada yang tahu, ada yang tahu, ada yang tahu. Kali ini susah nih. Jawabannya adalah online. Oh, gampang loh. Tadi udah kepikiran padahal. Yes. Oke, sekarang giliran kelompok aku ya. Ya, oke. Oke. Nanti habis ini berarti kamu ya. Orang mah pusing kek. Pegang dong. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 kata. 5 huruf, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mulai dari Silakan. aku dulu ya. Boleh. A. Enggak ada. I. I enggak ada. U. U juga enggak ada. A, I, U udah. E. E. Ada. B. P. B. Hah? B. B. B ada. N. 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 N enggak ada. C. C ada. Cyber. Aduh. Aduh. Gampang sekali. Gampang sekali. Aduh. Sekarang Hafiz. Oke.
Oke. Ya, jadi ini Ada berapa huruf? 8 huruf. Ada berapa huruf? 8. Banyak ya. 8 nggak bisa dikurangin. Susah banget kelompok sana ya. Iya dong. Ada Farel soalnya di sini. Oke. Udah. 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 Sip. Oke. Kalista. Tebak. Ada. Ayo, jangan I. salah. Ntar dulu, sabar. belum, ya. Banyak. Sabar. Pelan-pelan dong. Oh, ini gue tak. Oh iya ada, oke. Internet. Ya. Sangat mudah. Gampang Easy. banget. Aduh. Gampang banget. Indomie telur kernet ya. Lanjut, mau dihapus yuk. Dihapus. Yuk. Gak ada yang ngapus. Nggak ada yang ngapus, Ngapusnya ya. gak bisa otomatis. Oke, Kalista. Ya. Oke. Ada berapa huruf Berarti Kalista? skornya udah berapa? Skornya udah berapa? Ada 6. Skor. Oh, oke. Oke. Berapa? Berapa huruf? Ada 6 Kalista? huruf. 6 huruf. 6 Oke. huruf. Oke. Ayo, Fis. I. I, gak ada. Oke. A. Gak ada. Ada deh. Gimana? Ada ya? Gimana? Bu ada. S. Gak ada. N. Gak ada. N. Gak ada. Ayo Farel. Apa sih? M. Aduh udah tadi kan. Udah. Mana sih? Belum lama. Mana sih Farel? Udah mikir Ah, salah lagi. aduh. Ayo lanjut. R. R. Ada. Gak ada. Ayo satu kesempatan lagi. Apa ya? G. I. Salah. Gue nebaknya unggahan. Jawabannya adalah Update. Oh update. Ya. Oke. Kita kudet sih Oh emang iya, nggak update. Gimana lagi-lagi nggak ada yang dong? ngapus. Lupa dihapus. Lagi-lagi nggak ada Udah yang lo spesialis ngapus Jar. Ini kata terakhir berarti ya? Oke. Skornya masih sama ya? Oke. Oke, sip. Oke, berarti ini penentu banget ya? Oke. Oke. Gampang nih. Kamu? Farel bingung. Katanya belum ya? Gimana sih? Aduh, Oke. gak Maaf kompak ya. nih. Maaf ya. Berapa huruf Farel? 5. 5. Satu lagi. Oke. Oke. Ayo. Ya, tebak. A. Ada. R. R. S. Waduh. Hangman-nya mau roboh. Apa? E. Apa ya? Gak ada Ada. tadi. Nggak ada. Udah. Ayo. Satu lagi. Satu lagi. Dua lagi dong. Ini ketambah. Oh, dia ada gambar Oh, iya, talinya. Dia ada gambar talinya. talinya. Iya, Bener. Apa ya? C. Salah. Ya. Jawabannya adalah Iya. media. Oh iya. Media. Ya. Berarti satu lagi Satu ya. lagi. Ini Oke, soal penentu. terakhir. Penentu. Soal terakhir. Oke. Ih keren. Soal terakhir. Oke. Susah nih, yang susah. Nah, tebak. Di luar. Berapa huruf? Ada 7. 7. 7 huruf. lu jangan mikir katanya dulu, hurufnya dulu apaan? Ya. Ayo. A. Ada. Aduh. Ayo. Duh. Oke. E. Gak ada. Gak ada gambar. Kok aku harus pegang mic udah pakai. Tadi apa kamu E ya? I. Enggak. Ada. Oh ada. Waduh. Ih. Aduh. Ayo tebak, Farel. Huruf apa? P. Gak ada. P. Gak ada. L. Ada. Aduh. Iya, kayak Aduh. gampang deh ini. Apa tebak. Ih, gampang. Digital. Lo kalau udah tahu ngobrol. Gak apa-apa tebak aja. Iya. Aduh. Dia tadi mau ngetes. Tadi kayak dia mau ngetes dulu hurufnya ada nggak gitu ya. Oke. Sip. Jadi pemenang adalah tim Desi. Yeay. Dan yang akan memberikan hadiah adalah yang kalah ya. Silakan. yang kalah memberikan hadiah kepada Kasih yang temen menang. kalah. Oke, kasih. Silakan.
Iya. Terima kasih. Apa nanti aku beliin hadiah deh. Dibeliin cilok tapi. Iya betul. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir hari ini di Sana Sini Podcast ya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya RRI_official. Dan juga subscribe YouTube channelnya RRI Net Official. Terus jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Oke, ya. aku Fajar pamit. Aku Desi Aldiana pamit dan tetap ketemu lagi nanti di Sana Sini Podcast berikutnya. Selanjutnya. Oke, Sana Sini Podcast. Jangan ke sana-sana, di sini aja. Bila kau hanya main-main saja, sudah kau buang waktu percuma. Hati ini bukan untuk coba-coba, jadi hanya kau pergilah saja.